Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara kesinambungan atau berlanjut menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Teori pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 3, salah satunya teori pertumbuhan ekonomi historis. Tokoh pertama adalah Friedrich List. Menurut Friedrich List, pertumbuhan ekonomi suatu negara dan didasarkan pada suatu cara produksi atau teknik produksi dan pekerjaan masyarakat melalui 4 tahap yang bertingkat seperti tangga, sehingga teori tersebut sering disebut dengan teori Stufentheorien, yang artinya adalah teori tangga. Berikut ini contoh-contoh dari teori Friedrich List. Masa berburu dan mengembara. Pada masa ini, manusia memenuhi kebutuhannya dengan cara berburu, hidup berpindah-pindah, dan pada masa ini belum ada sistem pertukaran. Jadi manusia memenuhi kebutuhannya dengan mengandalkan apa yang diberikan oleh alam. Masa berternak dan bertani, yaitu di mana masa manusia sudah mulai menetap, mengolah hasil alam dengan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Binatang hasil buruan mulai dipelihara. Masa bertani dan kerajinan, yaitu manusia telah mampu mengolah hasil pertanian dengan baik dan mulai mengembangkan kerajinan, yaitu berkaitan dengan alat-alat pertanian. Masa kerajinan industri dan perdagangan, yaitu manusia mulai mendirikan pabrik-pabrik untuk mendukung pengolahan hasil pertanian dan melakukan perniagaan dan perdagangan. Tokoh yang kedua adalah Werner Sombart. Menurut Werner Sombart, tahapan pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah zaman perekonomian tertutup, di mana masyarakat masih terbatas menghasilkan barang dan melakukan secara kekeluargaan. Tahapan kedua, zaman kerajinan dan pertumbuhan. Masyarakat mulai ada pembagian kerja. Dan tahapan ketiga, zaman kapitalis. Muncul pemilik modal yang terdiri dari kapitalis purba, kapitalis madya, kapitalis raya, dan kapitalis akhir. Tokoh yang ketiga, W. Rostow. Menurut Rostow, dalam pertumbuhan ekonomi, suatu negara akan mengalami tahapan-tahapan. Yang pertama, tradisional. Ekonomi didominasi sektor pertanian. Kedua, transisi atau practice of. Terjadi peralihan struktur tenaga kerja dari pertanian ke industri. Yang ketiga, tinggal landas. Hambatan dalam struktur sosial dan politik dapat diatasi. Yang keempat, menuju kematangan atau the drive to maturity. Serikat buruh dan dagang semakin maju. Dan yang kelima, tahap konsumsi masa tinggi atau high mass consumption. Tenaga kerja didominasi tenaga kerja terdidik dan penduduk di kota lebih besar dari desa. Tokoh yang keempat adalah Corbusier. Corbusier menguraikan pertumbuhan ekonomi suatu negara berdasarkan hubungan produsen dengan konsumen. Tahapannya adalah yang pertama, rumah tangga tertutup. Masyarakat hanya memenuhi kebutuhan kelompoknya sendiri. Yang kedua, rumah tangga kota. Muncul hubungan dagang antar desa dan desa dengan kota. 3. Masa rumah tangga bangsa atau kemasyarakatan. Perdagangan antar kota akan membentuk satu kesatuan masyarakat yang melakukan pertukaran dagang dalam negara. Dan yang keempat, masa rumah tangga dunia, masa di mana perdagangan telah melewati masa-masa negara seperti saat ini.